Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini ada di program Panggung Demokrasi. Di sore yang cerah ini, cerah kata siapa? cerah tadi panas banget. Sudah kehadiran teman lama sih, teman ngopi yang sekarang aktivitasnya luar biasa padat ini. Wow. Kayaknya kalau konsen di satu aktivitas nggak bisa. Nggak bisa. Kang Haji Omat, bagaimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah Kang Pram. Alhamdulillah. Aduh, saya harusnya pakai baju batik nih karena saat ini kan 1 Oktober, 2 Oktober Hari Batik Nasional. Bertepatan dengan Hari Batik. Bukan. Apalagi ulang tahun saya Kang Pram. Wih, subhanallah, selamat barakallah. Itu dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang pakai batik nasional saat ulang tahun saya. Warahan sebarang mau. Ya, alhamdulillah, semoga di hari ulang tahun ini bisa membawa keberkahan. Amin. Termasuk hajat dan niat Kang Haji bisa terkabul di tahun ini dan tahun mendatang. Amin. Aduh, udah lari ke sana nih. Lari ke sana. Karena udah banyak loh foto-foto yang terpampang. Banyak gak sih? Baru sedikit pesan. Cuma 1 doang di PCI udah selesai. Oh ya, saya lihatnya itu. Iya kan, 1 aja. Belum bermain berarti. Belum waktunya. Belum. Wah, tunggu. Kayaknya Kan masih coming soon itu. Pokoknya nanti ada kejutan, tapi kita simpen dulu deh untuk urusan ini. Apa ya? Ini kan lagi banyak banget teman-teman yang masuk terjun ke politik. Bahkan baliho-baliho yang terpampang juga banyak caleg-caleg dengan usia yang masih sangat muda. Ini luar biasa sih. Di pemilu 2024 ini sepertinya akan jadi kontestasi bagi para politisi muda. Ngelihatnya gimana nih, Kang? Wow, betul. Karena saya sangat apresiasi sekali ya kepada teman-teman yang sekarang juga ikut kontestasi di tahun 2024 untuk sebagai calon legislatif. Karena saya termasuk salah satu orang yang ikut di dalamnya. Aku dewe. Begitu. Artinya masih muda kan? Masih muda. Makanya sekarang ini kita melihat tuh kayaknya nggak 1-2 gitu, banyak banget. Bahkan ada di bawah saya banyak banget. Artinya kalau saya nanti nunggu 2029 atau Kang Pram nunggu 2029 ketuaan nanti kan gitu. Bener. Iya. Ini sangat luar biasa karena berarti pendidikan politik di kita berarti berjalan. Berjalan. Karena apa? Karena dengan munculnya orang-orang baru, dengan politisi-politisi muda, berarti pendidikan politik di kita di Indonesia terutama ini berjalan dengan baik. Tapi ternyata banyak anak-anak sultan nih. Waduh. anaknya pejabat, anaknya ketua partai yang bermunculan. Bukan ngomongin yang merah lari ke putih kan? Enggak. Kemarin yang deklarasi. Enggak, kita ngomong Cilegon aja. Cilegon aja. Iya. Ya, karena memang posisinya mumpung kali ya begitu ya. Mumpung lagi menjabat, mumpung dia lagi jadi public figure yang bagus di masyarakat Cilegon, akhirnya walau bagaimanapun menurun ke anaknya gitu. Dan itu jadi sebuah sesuatu yang biasa sebagai dalam apa istilahnya tuh kesultanan atau bukan kesultanan sih kalau di Banten itu jangan ngomong dinasti. Ya makanya kesultanan bahasanya kan. Enggak ngomong dinasti lah. Enggak ngomong dinasti. Kita ngomongnya kesultanan. Artinya itu jadi hal biasa karena apa? Mumpung kita lagi ngejabat. Oh, berarti regenerasi. Karena nggak mungkin bapaknya terus-terusan kan karena udah tua. Gitu. Oke. Nah, ini juga kan jadi semangat nih para generasi muda yang tadinya mau masuk ke politik tapi segan. Oh, ternyata banyak. Contohnya nih sekarang buktinya di Pileg banyak wajah-wajah yang masih sangat muda gitu. Nah, ini kan berarti bisa jadi pendidikan politik berjalan sampai-sampai banyak yang berminat untuk menjadi calon legislatif. Nah, kalau Kang Haji, kenapa tertarik? Saya sekarang tidak berbicara mau calon DPRD kota ataupun provinsi atau RI ya. Artinya kita ambil secara keseluruhan. Tertarik ini dalam artian kita berarti punya sesuatu berbeda dari yang lain. Karena apa berbeda itu?
Karena yang masuk di legislatif ini kan orangnya hanya tertentu saja. Tidak semua warga Cilegon ikut mencalonkan diri kan, ada batasannya. Contoh misalkan di Cilegon hanya dapil 2 hanya 10, dapil 1 hanya 10, dapil 3 hanya 12 gitu kan, dapil 4 8 kan begitu. Berarti kan ini kan ada batasan yang nggak semuanya bisa. Nah, pilihan-pilihan. Nah, dengan pilihan-pilihan ini kita harus ambil sikap. Kita harus ambil sikap dalam artian kita sebagai warga Cilegon mau jadi penonton terus-menerus, mau mengatakan demo di depan gerbang DPRD kan begitu kan, ataupun di kantor wali kota, atau kita mau menyampaikan aspirasi rakyatnya masyarakat Cilegon di dalam gedung dewan. Berarti ini mah aksi langsung nih. Aksi langsung. Seenggaknya saya nggak perlu lagi demo. Minimal kalau teman-teman mahasiswa mau demo, udah ngomong dulu ke saya deh kalau saya jadi ya, gitu kan. Nanti saya sampaikan di dalam kan gitu, selesai. Ya kan, itu kan secara baik penyampaiannya juga, dan mungkin langsung kena ke titik poin apa maksud dan tujuannya. Dibandingkan kita panas-panasan, kemudian kita menyampaikan aspirasi tapi tidak didengar oleh wakil rakyat yang ada di dalam kan gitu. Itu tujuannya. Ya meskipun apa ya, aksi itu kan bagian dari menyuarakan pendapatnya mereka gitu. Tapi kan lebih asik lagi kalau emang udah ada komunikasi yang terbangun. Itu dia. Jadi kita menyampaikan di dalam itu ada aspirasi para rakyat masyarakat Cilegon, mahasiswa ataupun juga yang memang ingin menyampaikan ini ke wakil rakyat. Cukup datang ke rumah. Insya Allah kok rumahnya nggak digembok nanti kan gitu. Nah, Kang Aji melihat selama ini berarti ada batasan atau tertutup nih dari masyarakat sama anggota legislatif ini, belum ada titik temu. Nah, betul. Ya buktinya apa? Buktinya dengan banyak masih orang yang merasa tidak terwakili. Suaranya tidak tersampaikan suaranya. Berarti kan memang nggak sampai gitu loh. Di dapilnya, misalkan pabrik A gitu, butuh nih masyarakat Cilegon ini adalah pengen putra daerah gitu kan. Kita ambil dulu putra daerah, orang-orang daerah untuk masuk ke pabrik A kan begitu kan. Ternyata tidak terrealisasi. Nah sekarang yang di dapil di sana tersampaikan nggak aspirasi itu di dalam, itu kan begitu. Nah sehingga akhirnya demo buruh, ya kan? Demo kan gitu, berarti nggak sampai kan? Ada demo, ada hiring, bahkan hiring itu kayak setiap hari. Tapi kadang dari hasil hiringnya itu ada hasil atau enggak gitu. Itu kan banyak yang mengeluhkan, akhirnya ada aksi lagi gitu. Karena kan bahasanya baik, nanti akan kami sampaikan. Selesai begitu, tidak ada eksekusi, yang akhirnya berlarut. Dan terjadi lagi, tidak ada hasil yang baik yang memang diharapkan oleh masyarakat. Berarti kan peran nih wakil rakyat harus bisa memberikan solusi. Itu perannya, karena satu orang satu kursi bisa mewakili berapa ribu orang. Nah itu dia, makanya sangat penting sekali. Makanya warga Cilegon harus hati-hati. Sekarang itu kita bisa menentukan nasib kita nih untuk 5 tahun ke depan. Siapa yang akan kita pilih? Nah, itu. Apakah yang hanya selesai saat itu saja, atau memang tujuannya untuk ke depan? Kan begitu. Karena apa? Kita masih punya adik, masih punya nanti anak, masih punya saudara yang memang butuh, gitu kan, di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kesehatan, sebagainya ada yang memang penting sekali punya wakil rakyat yang peduli dengan itu. Nah itu. Nah ada harapan nggak sih? Saya melihatnya gini, kalau seandainya itu gedung dewan dikuasai atau sebagian besar ditempatin sama anak usia muda, apakah bisa nih sebagai ego anak muda idealisnya keluar? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Karena apa? Karena memang kita melihatlah secara persentase juga melihat. Artinya ketika usia lanjut dengan yang anak-anak muda nih, ketika di forum itu akan berbeda. Akan berbeda, tidak lagi memikirkan secara pribadi. Tetapi egonya itu adalah meskipun hanya sebatas ucapan, hanya sebatas kata-kata saja, tetapi ketika terrealisasi di masyarakat itu dampaknya positif gitu kan. Tapi apa? Kita lihatlah kalau di organisasi lah, organisasi kepemudaan, mana ada yang diem-diem aja kan, beda begitu. Artinya dari situ juga sudah terlihat kalau pemuda secara idealis, tetapi demi masyarakat yang sejahtera kan begitu tujuannya. Untuk anggota dewan usia muda emang kita ngelihat ya masih sangat kurang di dewan sekarang. Yang sekarang yang sudah ada. Iya, yang sudah ada gitu. Saya ngebayangin kalau seandainya itu kursi banyak ditempatin oleh anak muda, kemudian dengan idealismenya dan berperan sebagai controlling.
saat ini kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah legislatif ini benar-benar berperan untuk melakukan controlling terhadap eksekutif. Nah sekarang nih, aduh dalam banget ya sih. Agak-agak dalam sih, cuman mungkin Kang Pram yang lebih paham dong, orang media gitu kan. Selama perjalanan ini, artinya yang sudah-sudah seperti apa peran anggota dewan sebagai controlling kan begitu. Kalau saya sih lebih cenderung begini, ketika eksekutif itu adalah partai A, controllingnya partai B. Nggak mungkin partai A-nya ikut controlling juga. Iya. Itu dia permasalahannya. Jadi sangat bagus sebenarnya kalau seandainya antara eksekutif dengan legislatif itu secara kekuasaan berbeda. Kenapa? Kontrolnya akan kuat. Dibandingkan dengan sama-sama satu frekuensi yang akhirnya iya aja dan tidak ada yang kontrol. Jadi itu yang terjadi di Cilegon. Oh gitu ya. Bener gak sih? Aduh. Awas satu, jangan dalam-dalam Tapi sekarang berbeda nih eksekutif. Pemimpin eksekutifnya beda. Oh ya sekarang berbeda ya. Berbeda dengan. Dan kita lihat controllingnya memang yang sering bersuara yang partai B sih sebenarnya. Gitu. Kenceng banget, bahkan yang dulu kenceng malah sekarang gak kenceng. Itu kan dinamika sih. Ya, betul. Kita harus menyadari hal itu karena ada kode etik partai mungkin ya. Ya nggak jauh-jauhnya kita kalau di nasional ya, orang yang sering paham di nasional malah daripada di daerah, yang ngerti malah di nasional gitu kan, pusat. Artinya ketika presidennya partai A gitu kan, yang rame kan partai B kan begitu. Ya hampir sama, ternyata di bawahnya juga sama begitu. Gitu. Nah hanya saja kan di Cilegon tidak terlihat riak-riaknya. Kadang ada riak-riak yang muncul di media, tapi tiba-tiba tenggelam senyap lagi. Ada apa tuh? Gak ada apa. Ya makanya itu kan, makanya saya pengen ada di dalamnya. Salah satu motivasi saya untuk ikut konsultasi ini adalah itu. Jadi nggak mau saya kata orang, ataupun saya hanya mendengar atau melihat. Seperti Kang Pram dengar dan lihat kan begitu. Kita harus terjun di dalamnya. Kita pengen lihat sebenarnya ada apa sih di dalam. Ketika rapat itu apa sih yang disampaikan? Ketika mereka diam tuh kenapa sih kan begitu. Nah dengan tahu begitu, kita akan ambil sikap mana yang baik untuk masyarakat. Meskipun wah ngomongnya doang, tapi kan kita eksekusi gitu loh. Nggak hanya sebatas ngomong, karena memang kita sudah ada di dalamnya. Mungkin gitu loh, tahapannya berbeda. Artinya harus ngapain dulu nih biar kena kan begitu. Semuanya akan ada, nggak bisa kita langsung jeblok begitu saja kan. Karena kita juga di bawah partai. Nggak mungkin kita berdiri sendirinya, kecuali mungkin DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah yang hanya dari secara personal, secara pribadi gitu loh, bukan kepartaian baru itu enak. Tapi kalau partai kita harus ikuti juga. Kepatuhan terhadap partai. Itu salah satunya. Karena makanya kan ada yang di framing tuh. Sebenarnya dewan ini perwakilan rakyat atau perwakilan partai gitu loh. Ya, mewakili suara rakyat atau suara partai. Nah itu dia. Nah, sebagai pelaku yang sudah masuk menjadi bagian kader partai politik, ngelihatnya seperti apa kan? Nah, sekarang begini. Di partai itu kira-kira ada orang nggak? Kan ada. Nah, orang-orang inilah sebenarnya yang membuat kebijakan. Orang-orang ini yang membuat keputusan yang harus kita bisa sentuh di dalamnya. Jadi bukan berarti partai itu secara saklek kemudian menentukan keputusannya seperti itu, bukan. Tinggal kitanya bagaimana. Nah, kita selaku orang yang ada di dalamnya, bagaimana caranya suara kita itu didengar oleh partai. Yang akhirnya keputusan partai adalah suara kita, itu kan. Nah, bagaimana cara itu dia caranya? Berarti komunikasi mungkin, komunikasi politik. Ya kalau kita ngejauh dari partai, kita memusuhi partai yang kita maju karena partai itu, ya akhirnya kan partai juga ngapain lo kan begitu kan, dibomin terus nih sama partai. Nah itu salahnya. Harusnya kita ini suara partai itu suara kita, gitu loh. Karena kendaraan yang membawa ke gedung dewan ya partai itu. Gitu loh. Tinggal kita bagaimana cara membawanya, membesarkan partai, kemudian suara partai itu adalah suara kita. Gitu loh. Suara kita yang ternyata suara rakyat kan begitu. Itu sebenarnya. Nah itu. Nah ini kan ramai nih kalau seandainya emang dewan itu bisa berperan sebagai legislasi, bisa menciptakan perda-perda gitu. Terus kemudian kontrol terhadap pembangunan eksekutif, terus kemudian budgeting. Ini kan pasti ada kaitannya nih Kang. Ya. Di akhir tahun kayak gini kan eksekutif
Ini program terus kemudian dibahas bersama dengan dewan untuk budgetingnya gitu. Kalau seandainya di tahun depan tidak terlaksana, bagaimana kontrol dewan juga kan memiliki tanggung jawab. Kayak selama ini ya kita bisa ngelihat lah gimana pembangunan di Kota Cilegon. Hampir nggak tahu sih apa yang dibangun gitu, kecuali program Salira gitu. Ya makanya itu. Bahkan ada yang saya dengar itu ya, ketika sudah lelang batal lelang lagi, kan apa ini? Kepentingan apa sebenarnya? Kalau kepentingan rakyat nggak mungkin sampai seperti ini berlarut-larut gitu loh permasalahannya. Kita lihat Lingkar Selatan sekarang kondisinya bagaimana? Siapa yang pegang? Itu kan dana dari pusat. Nah itu dia. Nah kan begitu. Jadi dengan sangat lama sekali prosesnya kan begitu loh. Sebenarnya ya kita akan lihat lah. Ataupun di daerah-daerah. Saya malah agak iri dengan Kabupaten Serang. Kenapa? Jujur. Mau di Ploksok juga jalannya sudah dibeton, sudah bagus. Iya kan begitu. Padahal kan secara geografis luasnya luas Kabupaten Serang dibanding Kota Cilegon. Kurang apa sih kan begitu. Cuman sekali lagi mentoknya di situ, budgeting tadi. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh mereka antara eksekutif dan yudikatif ini, legislatif ini, yang akhirnya tidak putus bagaimana caranya membangun kesejahteraan di masyarakat. Nah itu kan aneh juga ya, ketika ada satu program pembangunan, ketika dilelang kemudian gagal, sementara kan eksekutif sudah merancang mau ngebangun ini, terus kemudian dewan menyetujui ini loh budgetnya, ada programnya, ada budgetnya, tapi kenapa gagal lelang? Itu aneh banget. Emang nggak ada yang bisa ngebangun tadi sini gitu. Nah itu dia kan. Ini jadi satu pertanyaan sih bagi saya. Sekali lagi, itulah salah satu motivasi saya, tujuan saya untuk berada di dalamnya, biar saya tahu sebenarnya ada apa sih di dalam. Ada apa? Gitu. Ya saya kan tidak mengerti bagaimana pola pemerintahan. Jadi agak penasaran, ini kadang saya suka berpikir nyeleneh aja gitu. Dananya ada, programnya ada, pengusahanya ada, tapi kenapa gagal lelang nih? Nah, makanya nanti Kang Pram, kalau saya jadi, Kang Pram undang podcast saya lagi, saya sampaikan. Kan gitu. Ya iya. Sebenarnya kita juga pengen nih, makanya nanti kita pengen ada forum sebenarnya, forum di mana agar keresahan kita masyarakat ini diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Cilegon, yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, kan begitu. Dan orang-orang yang punya power ini seharusnya yang menyampaikan ke masyarakat gitu loh. Jangan seolah-olah kita nih kayak didiemin, semuanya itu keep silent, diem semuanya, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa, gitu loh. Nah itu tuh mendiamkan suatu permasalahan. Saya nggak habis pikir ya, mencoba untuk menulis di media atau menyampaikan gagasan pendapat, malah responnya tidak baik ke kita gitu. Betul. Dianggapnya tidak suka. Nah itu dia. Ada ketidaksukaan. Sementara kan fungsi terutama dewan harusnya yang lebih julid ya istilahnya. Lebih julid, lebih banyak banget yang mengontrol. Saya sedikit ada. Kemarin saya baca di media ramai sih sebenarnya kasusnya juga. Tetapi yang saya ini kan adalah pemanfaatan. Ada pasar yang dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon yang sampai sekarang mangkrak untuk penggunaannya tidak terrealisasi. Bangunannya ada, bagus dong, sudah terbentuk kan, gitu loh. Tetapi untuk apa ini? Mana nih Dinas Perdagangan dan Industri ini? Ya kan begitu, harus dikemanakan ini kan begitu. Kecuali bangunannya nggak ada. Buat programnya kita udah capek-capek nih, ya kan dianggarkan dari pemerintah, kemudian budgetingnya sudah oke, ketuk palu, akhirnya terlaksana, ada gedungnya, tetapi controllingnya nggak ada. Nggak ada. Kok nggak terlaksana? Kenapa? Ada apa? Ini kenapa nih nggak kesana nih? Itu bagaimana? Harusnya kan setelah budgeting controlling juga dong. Gitu loh. Selaku anggota dewan controlling, kenapa itu tidak terlaksana? Kenapa tidak terrealisasi? Dalam artian pasar itu tidak hidup kan? Didiemin aja, malah mangkrak, malah kosong, malah kayak rumah suwung kalau kata orang Cilegon, gitu kan? Jadi, bahkan ada di tengah-tengah apa ya, bekas gusuran gunung. Iya begitulah. Yang terpencil dengan akses kendaraan yang tidak mudah untuk ke arah sana gitu. Padahal kan sebenarnya itu adalah salah satu cara. Sekarang lagi kencang banget masalah UMKM kan, gitu loh, dari pusat sampai ke daerah gitu loh. Tentang UMKM itu lucu kan sebenarnya, ya, karena saya selaku pelaku UMKM. Iya. Iya.
Jadi masyarakat ini kan kasihan, mau nyewa di mall mahal, malah sepi sekarang kan. Kemudian rame lah, pasar-pasar bagus lah. Kita melihat ada beberapa program pemerintah yang membangun pasar dan pasarnya sudah ada. Meskipun kasusnya muncul kembali untuk penyelewengan dana itu kan begitu. Tapi syukurnya pasarnya ada dong, bentuknya ada. Tinggal pemerintah bagaimana caranya ini bisa berjalan, manfaat buat masyarakat di sekitar, terutama begitu. Fungsi dari anggota dewan yang sudah memberikan budget dan kemudian terlaksana, anggarannya terrealisasi, controllingnya agar dilaksanakan itu sebaik-baiknya di masyarakat seperti apa? Seperti apa? Harus panggil tuh pemegang kebijakan di eksekutif, kok nggak jalan? Kenapa? Gitu. Itu kan tugasnya. Itu sebenarnya itu, gitu loh. Makanya tapi cuman sekarang siapa sih yang harusnya kita nyalahin pemerintah atau anggota dewan selaku yang monitoringnya gitu kan? Iya. Atau siapa gitu loh? Apakah, woi masyarakatnya nggak mau sih? Nggak mungkin nggak mau, suruh jualan. Bagaimana caranya difikirkan? Apakah kepala dinas nanti seperti apa konsepnya kan begitu kan, bekerja sama dengan swasta? Kayak kalau nggak mampu kan bisa-bisa aja. Iya, dan itu tinggal kreativitas bagaimana strategi untuk pemasaran. Betul. Bahkan saya agak miris ketika salah satu saya pernah ada aduan ya, ketika ada orang mau mengadakan event di alun-alun Cilegon yang memang secara birokrasinya agak susah gitu. Harus perizinan ke padahal pelaku UMKM gitu kan pengen ngadain. Ya sekarang malah nggak bisa ke Perkim lah apalah karena ini nggak boleh lah. Ya meskipun saya nggak tahu aturan seperti apa, makanya saya bilang harusnya saya ada di dalam ini biar saya tahu sebenarnya kenapa bisa nggak bisa. Ya sekarang saya mau manggil kepala dinas nggak bisa dong, selaku apa saya? Iya. Itu kan controlling enggak kan begitu. Tapi seenggaknya kalau kita jadi anggota dewan yang memang punya peran itu, kita langsung bisa terjun, bisa tahu apa permasalahannya. Padahal kita memiliki alun-alun yang luar biasa bagus sih menurut saya. Wow, aksesnya pas banget tuh orang dari Merak. Hanya saja ada satu konsep yang bikin greget. Apa tuh? Pagar. Karena di beberapa daerah, saya kan sering backpackeran, beberapa daerah alun-alun itu kan terbuka. Terbuka. Ya. Tapi kenapa ini private banget ya? Kagak paham sih. Nah itu gitu. Nah tinggal sekarang begini, ya fungsinya kita aturannya belum paham ya. Aturan sebenarnya itu di dalamnya yang pegang ini sebenarnya siapa untuk pengelolaan alun-alun ini? Nggak jauhnya nih dengan kayak Islamic Center, dengan Masjid Agung. Kita berbicara bukan yang nggak jadi deh, yang udah ada aja deh. Ya alun-alun, Islamic Center, Masjid Agung, pasar-pasar yang udah ada aja tidak dipergunakan dengan baik. Masjid Agung gelap gulita, yang orang tuh nggak tahu itu masjid atau bukan kan begitu kan? Iya. Apakah nggak kebayar listriknya kan begitu? Kemudian di Islamic Center yang harus berbayar ketika kita kegiatan untuk masyarakat, buat hajatan. Buat hajatan. Kalau buat hajatan sih aja bagus lah kalau untuk secara finansial, maksudnya untuk pengelolaan apa ya, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat gitu kan, ya harusnya disupport dong dengan pemerintah, gitu kan, difasilitasi tempat itu ada, silahkan digunakan kan begitu. Tetapi ini agak sulit sekali birokrasinya, itu yang saya tahu gitu ya di luar. Nah ini kan banyak kegamangan yang emang harus dibenahi, kalau bukan dewan siapa lagi gitu. Kira-kira saya boleh balik nanya dong ke Kang Rom selaku wartawan. Jadi kena. Iya, nggak apa-apa ini. Karena tahu di lapangan kondisinya, gitu loh. Saya pengen tahu yang akhirnya ini membuat saya pengen masuk di dalam. Sebenarnya yang lebih punya kekuatan itu sebagai anggota dewan di legislatif atau di eksekutif? Harusnya sih karena mewakili suara rakyat. Legislatif. Eksekutif itu maaf ya, istilahnya sama halnya dengan pekerja kan. Pelaksanaan program. Pelayan rakyat. Sementara di legislatif itu peran controlling itu yang memiliki peranan yang luar biasa sih. Kalau seandainya peran itu bisa terlaksana. Pantas nggak sih saya jadi caleg? Ini kan biar dengar masyarakat. Ya. Oh ternyata Kang Pram punya pikiran begitu. Saya kan? punya pemikirannya itu aja gitu. Karena kan ada controlling, budgeting, sama legislasi bikin kebijakan. Nah kalau controlling ini benar-benar berjalan, 40 kursi, 40 anggota dewan bisa
berjalan kalau dibagi masing-masing megang kepala dinas atau dinas tertentu OPD, berarti bisa dong. Bisa nggak sih? Makanya itu sekarang masyarakat Cilegon bisa nggak menunjukkan kepintarannya, menunjukkan kecerdasannya memilih calon legislatif yang benar-benar mewakili suara rakyat. Karena dari 300.000 lebih nanti DPT gitu kan, hanya kita butuh 40 kursi. Masa sih 40 kursi di kota Cilegon misalkan tidak ada orang-orang yang memang sangat secara kualifikasinya sangat baik kan begitu, sangat baik, ataupun juga mewakili 4 orang di provinsi, ya kan? Masa dari 300.000 4 orang itu nggak ada yang terbaik kan begitu. Nah itulah, jadi ini PR buat kita semuanya menjelang pemilu ini, ya harus benar-benar bisa lah, jangan hanya sekedar bisa ngopi, bisa ngerokok saat ini aja enggak, ya kita masih panjang urusannya. Banyak banget jumlah caleg, kalau nggak salah sampai 400-an nggak sih? Iya, dari 17 aja dikali 10. Di kota kita akan mengambil 40 kursi. Iya. Terus kemudian di provinsi 4 kursi. Nah, di pusat ini ada nggak? Kan berdasarkan sejarah kan cuma sekali doang. Sekali doang. Makanya kita juga harus ini punya pikiran yang baik lah gitu loh. Kalau bisa nih ya, untuk di pusat RI juga bagaimana caranya untuk membangun kota Cilegon, harus ada keterwakilan dari anggota DPR RI dari kota Cilegon. Iya, karena di Cilegon itu kan ya Kang Haji, banyak program dari pusat terutama industri. Betul. Dengan jumlah investasi yang luar biasa. Kalau tidak memiliki anggota dewan yang asli orang Cilegon, bagaimana bisa memahami konflik yang terjadi di Cilegon gitu? Betul Kang, saya sepakat itu. Makanya kan memang harus kita ada orang keterwakilan dari kota Cilegon yang sampai di Senayan, karena tujuannya untuk itu. Karena saya lihat lagi sama lah demonya tuh warga Cilegon sama aja lah, di industri lagi kan begitu loh. Ya berarti kan permasalahannya di sini. Itu sih sebenarnya. Mantep. Nah, terakhir nih karena waktu Kang Haji. Oh iya juga nih. Aduh. Nanti ada sesi asik sih sebenarnya. Nanti ada sesi selanjutnya. Berarti ini statement closing. Oh gitu ya. Apa nih yang bisa disampaikan buat sahabat Philip Online? Teman-teman sahabat Philip Online semuanya, ini terutama masyarakat kota Cilegon ya. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang sekarang mencalonkan diri dari anggota legislatif, apalagi yang masih muda-muda. Tapi tunjukkan nyalinya. Jangan sampai umes. Nanti sudah duduk jangan sampai umes. Sampaikan apa yang baik, sampaikan suara-suara rakyat yang memang harus dibenahi di kota Cilegon. Kemudian juga warga Cilegon harus hati-hati memilih untuk wakil-wakil rakyat nanti. Ya jangan sampai hanya sekarang mencari kopi, mencari rokok selesai di hari ini saja, tetapi tidak paham dengan nanti keterlanjutan di 5 tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi semuanya berpikir cerdas demi Cilegon sejahtera. Terima kasih. Asik. Belum kampanye kan? Belum. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Haji sudah mampir ke studio Philip ya. Inilah studio kita. Semoga nanti kita sambung deh di. Sambung dong, harus ini. Karena ini panggung demokrasi, kita juga butuh apa ya, para caleg-caleg ini menuangkan gagasannya. Kenapa sih nyalek jangan baliho aja yang tersebar banyak kayak gitu. Kita ingin melihat gagasannya apa gitu. Jadi caleg-caleg yang memang pengen nih mengutarakan gagasannya boleh kok kesini. Kita terbuka siapapun partai manapun, kita tidak akan membatasi siapapun, karena ya kita ingin di podcast Philip ini milik bersama. Nah itu dia, emang harus lah. Untuk media ini adalah milik bersama. Sekaligus kita ingin juga berperan di pesta demokrasi ini, bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Amin. Bisa mencerdaskan tentu saja, dan jangan apatis dengan politik. Itu dia. Jangan apatis dengan politik. Oke. Sepakat. Sekali lagi terima kasih sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.